Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, saya dari kelas MN19I, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya dari 3 bulan kemarin. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini ialah memberikan pengetahuan dan wawasan secara langsung terhadap lingkungan kerja nyata, di mana bukan hanya lingkungan kerja fisik, tetapi juga non-fisik, yang berpengaruh cukup besar dalam kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode observasi atau pengamatan selama mahasiswa melaksanakan kerja praktik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang dilaksanakan selama 3 bulan. Di sini ada profil dari institusi tersebut. Nama tempat kerja praktik saya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Tanggal berdiri di tahun 1970. Alamat Jalan Husni Hamid nomor 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 41312. Seperti yang sudah saya tampilkan, saya di kantor Kementerian Agama Karawang. Saat melaksanakan kerja praktik, saya ditempatkan di seksi penyelenggara syariah, zakat, dan wakaf. Adapun job desk dari seksi penyelenggara syariah, yang dimana nama-namanya seperti di sini, ada Pak Haji Anang Suryana, SAGMH, selaku penyelenggara syariah, selaku kepala seksi penyelenggara syariah, mohon maaf. Ada Bu Syarifah Husnul Khotimah, SST, yang dimana job desk-nya itu mengadministrasikan produk halal. Untuk melakukan sertifikat produk halal bisa ke Bu Syarifah. Lalu ada Bu Fitri Andriani, pengadministrasian wakaf dan zakat. Untuk melakukan administrasi wakaf, tanah wakaf, untuk pemindahan wakaf atau terkait tentang zakat bisa ke Bu Fitri. Selanjutnya lagi ada Bu Nur Fitriani, SPD, yang pengadministrasian surat dan keluar yang berada di penyelenggara syariah, dan juga tentang pengadministrasian arah kiblat. Pelaksanaan praktik kerja pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dilaksanakan pada waktu 28 Desember 2021 sampai dengan 4 April 2022. Tempat pelaksanaan yang tentu saja di Kementerian Agama Karawang. Alamat yang sudah saya sebutkan di awal. Pelaksanaan kegiatan kerja praktek selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022. Jadi kita masuk 28 Desember, hanya dihitung dari tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk 3 bulan. Jadi tanggal 28 Desember itu kita pengenalan. Dengan waktu sebanyak 5 hari dari Senin sampai Jumat dalam seminggu. Ketentuan kerja praktik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, yaitu masuk kerja dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, istirahat dari jam 12 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat, pulang hari Senin dan Kamis, hari Senin sampai Kamis, mohon maaf, jam 4 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari Jumat, kita pulang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Karena sebelum melaksanakan kerja praktek, mahasiswa terlebih dahulu membuat surat permohonan dan membuat proposal di ruang tata usaha Universitas Buana Perjuangan Karawang. Izin tersebut dibuat dengan cara melakukan pengajuan melalui surat pengantar yang diperoleh dari bagian tata usaha Fakultas Ekonomi. Pengajuan tersebut dilakukan pada awal bulan Desember 2021 dan menyerahkan surat tersebut kepada Ibu Lulus selaku bagian divisi umum yang memproses kegiatan kerja praktek di Kementerian Agama pada tanggal 26 Desember 2021. Setelah diterima bagian umum oleh Ibu Lulu, lalu kita menerima surat balasan
dan mahasiswa dapat dimulai pada tanggal 28 Desember 2021 untuk pengenalan awal. Setelah itu, kerja praktek akan berlangsung dari 3 Januari 2022 sampai dengan 4 April 2022. Kita masuk ke pembahasan. Faktor yang mendorong seorang pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik yaitu karena lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat di mana pegawai melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Lingkungan kerja merupakan suatu di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi pegawai dalam melakukan pekerjaan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi. Untuk lingkungan kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan, misalnya ruangan kerja yang nyaman, kondisi lingkungan yang aman, kondisi suhu ruangan yang tetap, terdapat pencahayaan yang memadai, warna cat ruangan yang membuat kita nyaman untuk bekerja, dan hal-hal lain sebagainya. Untuk lingkungan kerja non-fisik adalah sebagai sesuatu yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja, seperti berkomunikasi terkait pekerjaan dengan pimpinan dan dengan sesama teman kerja. Dalam lingkungan kerja non-fisik ini berpengaruh terhadap kinerja. Lingkungan yang tidak nyaman menyebabkan pegawai mengalami stres kerja. Stres kerja akan mempengaruhi kinerja pegawai tersebut. Selanjutnya, ada indikator lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Indikator dari lingkungan kerja fisik meliputi sirkulasi udara, kedua pencahayaan di ruang kerja, ketiga kebisingan, keempat kelembapan udara, kelima fasilitas, dan keenam keamanan yang ada di tempat kerja. Untuk indikator lingkungan kerja non-fisik ada dua. Yang satu, hubungan kerja antar pegawai, kedua hubungan kerja antar pegawai dengan atasan. Selanjutnya adalah hasil dari kegiatan praktik. Hasil dari kegiatan kerja praktik ini, saya mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai dengan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam permasalahan yang terjadi di dalam seksi penyelenggaraan syariah, baik lingkungan fisik maupun non-fisik, yaitu 1. Karena tidak dilakukannya pengecekan berskala pada AC menyebabkan tidak berfungsi dengan baik dan udara di ruangan menjadi terasa panas. 2. Terik sinar matahari yang masuk ke ruangan menyebabkan ruangan menjadi terasa panas dan cahaya menyilaukan karena jendela tidak ada gordennya. Tidak ada penambahan gordennya ataupun kaca jendela tidak ada menggunakan kaca film. Ketiga, kebisingan yang terjadi akibat gedung menghadap pada jalan raya. Keempat, membawa makanan atau makan di dalam ruangan ber-AC yang tidak berfungsi untuk penyaringan aroma akan menyebabkan lembab pada ruangan. Keempat, kurangnya fasilitas ibadah di lantai atas yang hanya di fasilitas ibadah di lantai bawah yang menyebabkan yang ada di lantai atas, khususnya para ibu-ibu yang sudah mempunyai umur yang lebih lebih tua, tidak bisa naik turun tangga karena lututnya yang tidak kuat. Jadi fasilitas ibadahnya hanya ada satu dan itu kurang mumpuni. Selanjutnya tidak ada patroli dari tugas keamanan ataupun CCTV untuk memastikan keamanan di dalam gedung. Hanya ada petugas keamanan security di kantor Kemenag ini hanya ada di depan gerbang. Untuk keluar masuk kendaraan ada tukang parkir juga, tetapi tidak ada pengawasan di dalam gedung tersebut. Selanjutnya, kurangnya
komunikasi antar pegawai menimbulkan kesalahpahaman di antar pegawai yang membuat ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas bekerja dan tidak ada keharmonisan tersebut. Banyaknya kecemburuan atas kerja seseorang karena perannya dan tanggung jawabnya yang menyebabkan kesalahpahaman yang kurang ada komunikasi juga untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Hanya asumsi-asumsi, tidak benar-benar bertanya apa permasalahannya tersebut, membuat pegawai yang lain merasa tidak nyaman. Selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya komunikasi pimpinan kepada pegawai dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawab, membuat kesalahpahaman dari pegawai ke pegawai lain. Seperti yang sudah disebutkan di poin 7 adalah atasan memberikan instruksi karena ada pegawai yang tidak masuk untuk absen sakit, jadi dipindah tugaskan kepada pegawai lain, dan sampai kapannya itu tidak dijelaskan sepertinya. Maka dari itu mungkin pegawai yang sakit setelah masuk itu merasa tanggung jawabnya dan tugasnya itu telah diambil, menjadi kesalahpahaman untuk itu, tidak berkomunikasi apakah ini akan kembali lagi ditugas pindahkan kepada dia atau tidak. Maka dari itu permasalahannya tuh di situ. Jadi tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak atau dengan pimpinan tersendiri. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan tersebut. Kesatu, permasalahan tentang AC. Permasalahan tentang AC bisa kita lakukan pemeriksaan berskala setidaknya sekitar 2 atau 3 bulan sekali. Kedua, untuk mengurangi pencahayaan dari terik matahari yang terjadi dari luar, alangkah baiknya kaca pada jendela atau jendela kaca yang ada di jendela dipasangkan menggunakan gorden untuk menutupi sinar matahari. Ketiga, untuk mengurangi kebisingan juga bisa menggunakan gorden. Keempat, akan lebih baik dalam mengurangi kelembapan di ruang kerja untuk makan diharuskan ke kantin, jangan di dalam ruangan. Karena kantin sudah disediakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Jadi dianjurkan untuk makan di kantin saja. Jangan di dalam ruangan. Karena saat kita kerja dan menghirup aroma yang tidak sedap, itu tidak menyenangkan. Kelima, untuk memberi ruang di ruangan divisi untuk beribadah atau dengan memanfaatkan ruangan yang kosong yang berada di lantai atas untuk digunakan tempat untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi untuk memudahkan pegawai-pegawai lain untuk beribadah di lantai 2. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko akan terjadi hal yang tidak baik, sebaiknya dilakukan patroli yang berskala, tidak harus menggunakan CCTV. Jadi satpam bisa masuk ke dalam gedung untuk mengecek apakah aman atau tidak. Selanjutnya adalah untuk pegawai sesi penyelenggaraan syariah, sebaiknya ditingkatkan lagi komunikasi antar pegawai dan memperbanyak berdiskusi terkait pekerjaan, supaya tidak terjadi konflik atau permasalahan yang menghambat pekerjaan. Dan untuk pimpinan sendiri sebaiknya ditingkatkan lagi sama komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar pegawai dan memperbanyak diskusi juga terkait pembagian tugas yang adil dan mempertegas hal tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan kerja praktik yang saya jalani selama 3 bulan. Dalam masa kerja praktik ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam lingkungan kerja, baik fisik ataupun non-fisik. Secara fisik, jika memiliki keluhan atau merasa tidak nyaman, sebaiknya dikomunikasikan. Seperti kita melakukan pekerjaan tapi tidak nyaman karena adanya terik matahari yang menyilaukan. Kita bisa meminta pihak divisi untuk membelikan gorden. Atau kita membutuhkan
penjepit kertas atau pemotong kertas, kita juga harus mendiskusikan atau berkomunikasikan kalau kita membutuhkan tersebut untuk kenyamanan saat bekerja. Dan sedangkan untuk lingkungan kerja non fisik, karena komunikasi yang kurang baik atau pemberian informasi yang kurang jelas menimbulkan kesalahpahaman yang menjadi masalah di masa datang. Jadi kita harus berkomunikasi dan berdiskusi apakah hal ini bisa diterima atau tidak oleh pegawai tersebut, apakah bisa dijalankan dengan baik atau tidak juga. Seperti itu.